Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Safrilan Laila dari NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bisnis e-commerce yaitu Halodoc. Halodoc adalah platform layanan kesehatan digital yang didirikan pada tahun 2016 oleh Jonathan Sudarta. Perusahaan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia akan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan juga terjangkau. Halodoc bertujuan untuk menyederhanakan akses ke layanan kesehatan melalui teknologi digital, yang dimana memungkinkan pengguna untuk mendapatkan konsultasi medis, membeli obat, dan mengakses berbagai layanan kesehatan secara online. Saat ini, Halodoc memiliki lebih dari 20 juta pengguna aktif per bulan. Jumlah pengguna ini mencakup berbagai wilayah yang ada di Indonesia, seperti Maluku, Kepulauan Riau, Kalimantan, bahkan hingga Papua. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan lebih dari 20.000 dokter, 2.000 rumah sakit, klinik, dan laboratorium, serta 4.000 apoteker yang tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Halodoc juga memberikan edukasi kesehatan melalui artikel dan informasi yang tersedia di aplikasinya. Jenis e-commerce yang dilakukan oleh Halodoc adalah business to customer atau B2C, karena Halodoc menawarkan layanan langsung kepada konsumen akhir, yaitu pasien mereka yang membutuhkan konsultasi medis, pembelian obat, dan juga layanan kesehatan lainnya. Ada berbagai jenis produk dan jasa yang dijual melalui fitur apotek online yang disediakan oleh Halodoc. Ada beberapa jenis produk. Yang pertama, obat-obatan. Yang kedua, vitamin dan suplemen. Yang ketiga, produk kesehatan. Yang keempat, produk perawatan. Dan yang terakhir ada produk ibu dan anak. Selain itu, Halodoc juga menawarkan berbagai jasa, seperti yang pertama ada konsultasi dokter online, dan di mana pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter umum atau spesialis melalui chat, video call, atau juga telepon. Yang kedua, ada layanan tes laboratorium. Tes laboratorium bisa dilakukan di rumah dengan kunjungan petugas kesehatan. Yang ketiga, ada booking janji temu, di mana pengguna dapat membuat janji dengan dokter, baik di rumah atau klinik terdekat. Yang keempat, ada layanan kesehatan di rumah. Yang kelima, ada penyediaan informasi kesehatan berupa artikel dan konten edukasi mengenai kesehatan yang tersedia bagi pengguna. Nah, Halodoc sendiri pastinya juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ada beberapa kelebihan yang ada pada Halodoc. Yang pertama, dapat memberikan dampak positif demi layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Halodoc membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dengan teknologi digital, memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan konsultasi medis, membeli obat, dan melakukan tes laboratorium tanpa harus mengunjungi langsung fasilitas kesehatan. Ini berpotensi meningkatkan kesadaran kesehatan dan mengurangi hambatan akses terhadap layanan medis. Yang kedua, ada waktu dan lokasi kerja yang fleksibel. Bagi dokter dan tenaga kesehatan, Halodoc menawarkan fleksibilitas dalam waktu dan lokasi kerja. Mereka dapat memberikan konsultasi dari mana saja, memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada pasien di waktu yang lebih fleksibel, baik di klinik, rumah sakit, atau dari rumah sendiri. Dan kelebihan yang terakhir ada intensif yang menarik. Halodoc menawarkan intensif yang menarik bagi dokter dan tenaga medis yang bergabung dengan platform mereka, seperti kesempatan untuk memperluas jangkauan pasien, peningkatan pendapatan, dan juga dukungan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan kesehatan. Dengan demikian, Halodoc dapat menarik lebih banyak dokter untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan digital. Selain ada kelebihan, Halodoc juga memiliki kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada keterbatasan interaksi fisik. Meskipun konsultasi dapat dilakukan secara online, Halodoc tidak menggantikan interaksi fisik antara dokter dan pasien sepenuhnya. Beberapa kondisi memerlukan pemeriksaan fisik yang lebih mendalam yang mungkin sulit dilakukan secara virtual. Yang kedua, ada keamanan data. Sebagai platform digital yang mengumpulkan informasi medis sensitif, keamanan data pasien menjadi sangat penting. Risiko kebocoran data atau serangan cyber dapat menjadi masalah serius yang perlu diatasi dengan teknologi keamanan yang kuat. Yang ketiga, ada kualitas pelayanan. Kualitas konsultasi dan layanan bisa bervariasi tergantung pada keahlian dan pengalaman dokter yang terlibat. Meskipun Halodoc bekerja dengan ribuan dokter, kualitas pengalaman konsultasi dapat berbeda-beda. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi. Layanan Halodoc sangat bergantung pada teknologi digital. Gangguan atau masalah teknis dapat mengganggu penggunaan platform untuk mengurangi ketersediaan layanan bagi pengguna. Ada pun beberapa cara untuk mengakses aplikasi Halodoc. Yang pertama, Anda perlu menginstal atau mengunduh aplikasi Halodoc. Untuk aplikasi ini bisa di-download di Google Play Store atau App Store. Setelah terunduh, Anda langsung bisa registrasi atau masuk. Buka aplikasi Halodoc dan daftar akun baru jika Anda belum memiliki akun atau masuk dengan akun yang sudah ada. Setelah registrasi atau masuk,
Anda akan dihadapkan dengan berbagai fitur yang ada di beranda aplikasi. Pilihlah layanan yang Anda butuhkan, seperti konsultasi dokter, pembelian obat, atau layanan kesehatan lainnya. Jika Anda ingin konsultasi dengan dokter, pilihlah opsi konsultasi dokter. Lalu cari dokter berdasarkan spesialis yang Anda butuhkan. Di Halodoc sendiri juga memberikan latar belakang dari si dokter tersebut, dan juga biaya yang dikenakan jika melakukan konsultasi. Anda juga dapat memilih untuk konsultasi melalui chat, telepon, ataupun video call. Lalu jika Anda ingin membeli obat, pilihlah opsi apotik. Lalu cari produk yang Anda perlukan. Di Halodoc sendiri juga telah dikelompokkan berbagai jenis obat berdasarkan kebutuhan. Nah, Halodoc sendiri juga menyiapkan layanan lainnya. Halodoc menawarkan layanan tes laboratorium di rumah, booking janji temu, layanan kesehatan hewan, dan juga layanan lainnya. Pilih layanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda ingin membeli produk atau jasa dari Halodoc, lakukan pembayaran dan dengan mengikuti langkah-langkah untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Di Halodoc sendiri juga menyediakan beberapa metode pembayaran. Di sini ada dompet digital, kartu debit atau kredit, dan juga virtual account. Setelah pembayaran selesai, Anda akan menerima layanan atau produk yang Anda pesan sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam aplikasi. Segmentasi pasar dari Halodoc. Segmentasi pasar Halodoc dapat mencakup berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna. Nah, segmentasi pasar ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada pengguna umum, yaitu di mana individu atau keluarga yang mencari akses mudah dan cepat ke layanan kesehatan seperti konsultasi dokter, pembelian obat, dan informasi kesehatan. Yang kedua ada profesional sibuk, yaitu orang-orang dengan jadwal padat yang menghargai kemudahan konsultasi dokter secara online tanpa perlu mengunjungi langsung klinik atau rumah sakit. Yang ketiga ada pasien kronis, orang-orang dengan kondisi medis kronis yang membutuhkan monitoring dan konsultasi rutin dengan dokter untuk manajemen penyakit mereka. Dan yang terakhir ada pengguna di daerah terpencil. Masyarakat di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh layanan kesehatan dapat mengakses layanan medis melalui teknologi digital Halodoc. Nah, jika kalian membeli obat atau melakukan pengiriman apapun di Halodoc, Halodoc bekerja sama dengan berbagai perusahaan logistik di Indonesia seperti JNT Express, Sri Cepat, Ninja Express, dan lainnya, dan di mana jasa-jasa ini digunakan untuk mengirimkan pesanan secara cepat dan aman ke alamat yang ditentukan oleh pengguna. Adapun analisis lainnya yaitu yang pertama ada penggunaan data. Halodoc menggunakan data kesehatan pengguna untuk menganalisis pola kesehatan, tren penyakit, dan kebutuhan medis. Data ini membantu dalam memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan personal. Yang kedua ada peningkatan layanan, yaitu dengan menggunakan feedback dari pengguna yang digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan seperti waktu respon dokter, kualitas konsultasi, dan proses pengiriman obat. Yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan, yaitu dengan memberikan layanan 24 jam, dan di mana layanan ini dapat membantu pengguna dengan pertanyaan dan masalah teknis. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Halodoc bekerja sama dengan perusahaan asuransi, rumah sakit, apotik, dan organisasi kesehatan lainnya untuk memperluas jangkauan dan kredibilitas layanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.